Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali bertemu di perkuliahan mikrobiologi pertemuan kedua ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang ruang lingkup mikrobiologi, sejarah dan klasifikasi dalam mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari khusus tentang mikroba, termasuk keragamannya maupun evolusinya. Mikroba ini atau disebut juga mikroorganisme, bisa juga disebut dengan organisme mikroskopik, terdiri atas sel tunggal maupun kelompok sel yang termasuk di dalamnya juga virus yang merupakan aseluler. Aseluler itu berarti dia tidak memiliki sifat-sifat sel secara umumnya, karena kan virus itu dia asam nukleatnya itu cuma satu ya, cuma satu jenis, DNA saja atau RNA saja. Mikroba ini meliputi bakteri, archaea, kemudian fungi, protozoa juga masuk ya, virus, juga alga mikroskopis. Bisa dilihat ya, pada gambar itu adalah gambar cawan pertumbuhan bakteri. Jadi yang bulat-bulat kecil itu adalah satu koloni bakteri pada sel yang sama. Nah, saat dilihat di gambar, satu diameter bulatan itu kan cuma 2 mm ya. Nah, 2 mm satu bulatan kecil itu bisa mengandung jutaan sel mikroba. Ukuran mikroorganisme berbagai macam ya. Jadi untuk virus itu kisaran ukurannya dari 10 sampai 1000 nanometer. 1 nanometer itu setara dengan per miliar meter ya, jadi sangat kecil. Kemudian untuk bakteri itu lebih besar, 0,1 sampai 5 mikrometer atau per sejuta ya. Nah, ini pada gambar bisa dilihat ya. Jadi yang bisa dilihat pada mata telanjang itu seperti telur katak ya contohnya. Nah, kalau sudah sampai 100 mikrometer itu sudah masuk lingkup harus dilihat pakai mikroskop ya. Jadi bisa dilihat untuk kisaran nanometer sampai mikrometer itu sampai 1 mikrometer hanya bisa terlihat jelas dengan mikroskop elektron. Mikrobiologi mencakup 2 basic ya. Jadi basic science atau ilmu dasar dan sains terapan atau aplikasi sains. Nah, untuk basic science ini lebih ke pendekatan taksonomis. Jadi pembagiannya berdasarkan kesamaan ciri-ciri. Bakteriologi khusus mempelajari bakteri. Kemudian cabang mikrobiologi yang lainnya, mikologi khusus mempelajari jamur, fikologi mempelajari alga, kemudian protozoologi mempelajari protozoa. Nah, sedangkan untuk aplikasi sains itu lebih ke pendekatan fungsionalnya terhadap kebutuhan manusia. Misalnya cabang-cabang mikrobiologinya seperti di gambar ya, ekologi mikroba, jadi khusus kegunaannya terhadap lingkungan, kemudian mikrobiologi industri, mikrobiologi pertanian, kedokteran untuk kebutuhan medis ya, kemudian mikrobiologi pangan hampir sama dengan pertanian ya, kemudian fisiologi mikroba, genetika mikroba dan sebagainya. Sejarah mikrobiologi diawali pada abad ke-16 ya, tepatnya penemuan mikroskop cahaya untuk pertama kalinya oleh Zacharias Janssen dengan menggunakan lensa cembung dan cekung untuk memperbesar tampilan benda-benda yang sangat kecil ukurannya. Kemudian dilanjutkan oleh penemuan Robert Hooke di abad ke-17, tepatnya pada tahun 1665, menemukan struktur buah pada kapang. Jadi dialah sebenarnya orang yang pertama kali menggambarkan tentang mikroorganisme. Robert Hooke ini
melaporkan bahwa unit struktur terkecil kehidupan terdiri dari kotak kecil atau sel. Dengan menggunakan mikroskop yang lebih baik, Hooke kemudian melihat sel-sel secara individu itu, sel-sel individu, kemudian dialah yang menandai awal dari teori sel, bahwa semua makhluk hidup itu terdiri atas sel-sel. Pada tahun 1676, Anton van Leeuwenhoek, orang yang pertama kali melakukan observasi dari bakteri. Dia sampai membuat 250 mikroskop yang mampu memperbesar hingga 200 sampai 300 kali. Nah, pada gambar ya bisa dilihat pada ujung kanan itu dia menggambar bakteri dalam berbagai bentuk ya, ada yang batang ya, ada yang kokus atau bulat. Nah, pada huruf C ke D itu dia dia menggambar jalur lintasan pergerakan bakteri. Jadi saat dia mengamati bakteri itu, bakterinya masih hidup, masih ada yang bisa bergerak. Pada tahun 1796, Edward Jenner adalah orang yang pertama kali menemukan vaksin cacar. Jadi penyakit ini secara berkala melanda Eropa, jadi sampai membunuh ribuan orang ya, dan memusnahkan 90% penduduk asli Amerika ketika para pemukim Eropa pertama kali membawa infeksi ke benua baru tersebut. Jadi Edward Jenner ini dia melakukan percobaan. Ketika seorang gadis pemerah susu, dia beritahu Jenner bahwa dia itu tidak akan terkena cacar karena dia udah pernah sakit kena cacar api sebelumnya. Jadi cacar sapi ya, cacar sapi itu penyakit yang jauh lebih ringan sebenarnya daripada cacar air ya. Jadi dia memutuskan untuk menguji kisah gadis itu. Jenner kemudian dia mengumpulkan kerikan dari lepuh cacar sapi, kemudian dia menyuntik seorang sukarelawan berusia 8 tahun yang sehat dengan bahan cacar sapi tadi, dengan menggaruk lengan orang tersebut dengan jarum yang sudah terkontaminasi. Sebenarnya secara etika kalau sekarang itu tidak boleh ya, apalagi mencobakan kepada anak kecil. Nah, goresan tadi berubah menjadi benjolan. Dalam beberapa hari, sukarelawan itu menjadi sakit ringan tetapi sembuh dan tidak pernah lagi tertular cacar sapi atau cacar. Nah, perlindungan dari penyakit yang diberikan tadi, baik melalui vaksinasi maupun melalui penyembuhan dari diri sendiri, itulah yang disebut dengan imunitas atau kekebalan. Kemudian pada tahun 1857, Louis Pasteur menyatakan tentang teori kuman, yaitu gagasan bahwa banyak penyakit hewan dan manusia itu disebabkan oleh kuman atau mikroba yang berbahaya, yang masuk dan berkembang biak di dalam tubuh. Pada tahun 1861, Louis Pasteur mendemonstrasikan bahwa mikroorganisme terdapat di udara. Jadi dia melakukan percobaan dengan dua kondisi. Kondisi pertama itu jadi ada labu ya, labu leher angsa, 2 labu. Yang satu labu itu diisi dengan nutrient broth ya, media pertumbuhan yang dimasukkan ke dalam tabung itu tadi, dipanaskan tapi tidak ditutup. Nah, yang kedua, labunya itu dimasukkan, maksudnya labunya dipanaskan tapi ditutup. Nah, alhasil, jadi pada labu berisi medium tadi yang terbuka, maka mikroba tumbuh. Sedangkan pada labu yang ditutup, mikroba tidak tumbuh. Nah, penemuan Louis Pasteur ini berhasil membantah teori generasi spontan, bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Jadi itu salah teorinya. Nah, dia menunjukkan bahwa mikroorganisme itu ada di udara yang sama terlihat pada material busuk pada teori generasi spontan. Dia berpostulat bahwa sel itu secara konstan tersimpan pada semua objek
dan tumbuh ketika kondisi tersedia, maksudnya kondisi menguntungkan. Selanjutnya pada abad ke-19 ya, Ferdinand Kohn, seorang ahli botani, mempelajari tumbuhan uniseluler yaitu alga dan bakteri fotosintetik. Kohn percaya bahwa semua bakteri memiliki pigmen fotosintetik. Dengan mikroskopnya ini dia bisa mempelajari bakteri sulfur yaitu Beggiatoa. Bisa dilihat di gambar sebelah kanan itu penampakan di mikroskop. Pada tahun 1867, Joseph Lister memperkenalkan metode antiseptik untuk pembedahan. Jadi penemuan Joseph Lister ini memberikan dampak yang sangat besar di bidang dunia medis ya, apalagi di masa-masa perang. Lister menggunakan asam karbol untuk mencuci tangan, peralatan, dan pembalut yang dipakai dalam pembedahan. Dia juga menyemprot udara dalam ruangan dengan asam karbol tersebut untuk membunuh kuman-kuman yang ada di udara. Nah, asam ini cukup kuat untuk membunuh kuman, tapi tidak sampai merusak badan. Berikutnya pada tahun 1884, Robert Koch memperkenalkan namanya postulat Koch tentang penghantaran penyakit. Jadi pada tahun 1881 itu kematian manusia mayoritas disebabkan oleh TBC ya. Jadi penemuan dari Robert Koch ini dalam teorinya membuktikan ada 4 teori atau 4 postulat. Yang pertama, mikroorganisme atau parasit pasti ditemukan pada hewan yang sakit, tidak pada hewan yang sehat. Yang kedua, mikroorganisme harus diisolasi dari hewan sakit dan dibiarkan dalam kultur murni. Postulat ketiga, mikroorganisme yang ditumbuhkan pasti menimbulkan penyakit jika kontak dengan hewan yang sehat. Kemudian mikroorganisme tersebut harus diisolasi ulang dari hewan yang dicobakan tersebut. Pada gambar bisa dilihat percobaan Koch ya. Jadi dia melakukan 2 jenis percobaan. Yang pertama pada hewan yang sakit. Jadi diambil jaringan tubuh dia ya, sampel jaringan tubuh dia ditumbuhkan di namanya medium blood agar atau medium darah ya. Kemudian diobservasi sampelnya di bawah mikroskop dari sampel darah tadi, kemudian ditumbuhkan ya. Nah itu bisa terlihat ya, medium yang sudah tumbuh bakterinya kelihatan itu yang garis-garis itu. Nah kalau yang di hewan sehat tidak ada tumbuh koloni bakterinya, tidak ada. Jadi di mediumnya itu kosong. Nah kemudian bakteri yang ditumbuhkan di medium yang asalnya dari hewan yang sakit tadi diinjeksikan ke hewan yang sehat. Akibatnya hewan yang sehat tadi menjadi sakit ya. Kemudian dikultur lagi, maksudnya ditumbuhkan lagi, diisolasi lagi, kemudian diamati lagi. Bakteri Mycobacterium tuberculosis penyebab TBC tadi kan untuk pengamatannya itu sangat sulit sebenarnya untuk diwarnai karena jumlah lipidanya itu lebih banyak daripada peptidoglikan. Jadi dia sangat susah menyerap zat warna. Nah, tapi Koch dia melakukan teknik pewarnaannya dengan menggunakan alkalin methylene blue. Jadi dari hasilnya itu Mycobacterium tuberculosisnya itu penampakannya itu biru bercahaya ya, bentuknya batang dan sedangkan jaringan-jaringan yang lain itu yang bukan bakteri berwarna coklat mengkilap. Nah, jadi Koch ini dia berhasil menumbuhkan koloni pada medium darah ya, agar darah atau serum darah. Nah, berdasarkan penemuannya ini Koch menerima penghargaan Nobel pada tahun 1905.
Pada gambar bisa terlihat ya, yang di A itu bakteri tuberkulosis di jaringan paru-paru yang warna biru-biru itu ya. Kemudian yang C itu pertumbuhannya di kultur di plat agar ya. Kemudian yang D itu koloni bakterinya ya, koloni bakterinya pada perbesaran mikroskop 700 kali. Selanjutnya pada tahun 1885, Louis Pasteur kembali menemukan penemuan besar yang baru ya, menemukan vaksin untuk melawan rabies. Dia menemukan bahwa lamanya kuman mencapai otak itu memungkinkan vaksin rabies itu diberikan setelah terjadinya gigitan. Jadi hanya mereka yang sudah digigit oleh hewan gila saja yang perlu mendapatkan vaksinasi rabies ya. Kalau yang belum digigit ya jangan dikasih dulu kan ya, karena tadi sudah dia sebutkan bahwa lamanya kuman itu untuk mencapai otak itu lebih lama ya, lebih lama. Jadi sebelum itu setelah digigit langsung dikasih vaksinasi rabies. Tahun 1888, Martinus Beijering memulai teknik kultur enrichment pertama kalinya dengan cara mengisolasi kultur murni di tanah dan akuatik. Kultur murni itu maksudnya populasi sel-sel mikroba yang tumbuh tanpa kehadiran mikroba jenis lain. Beijering menemukan bakteri aerob yang memfiksasi nitrogen, kemudian juga bakteri pereduksi sulfat, bakteri pengoksidasi sulfur, kemudian bakteri pembentuk bintil akar yang memfiksasi nitrogen, jenis Lactobacillus dan alga hijau. Beijering juga menggunakan teknik filter selektif namanya, yang digunakan metode yang digunakan juga sampai sekarang ya, membuktikan bahwa penyakit mozaik pada tembakau itu tidak disebabkan oleh bakteri melainkan virus. Berdasarkan penemuannya ini, dia disebut sebagai bapak penemu virologi. Selanjutnya, pada tahun 1904, Beijering juga memperoleh kultur murni pertama dari bakteri pengoksidasi sulfur, yaitu Thiobacillus denitrificans. Pada tahun 1891, Sergei Winogradsky menemukan organisme yang bertanggung jawab atas nitrifikasi pada tanah. Sebelumnya juga pada tahun 1887 dia juga mempelajari Beggiatoa dan menetapkan konsep autotrofi. Dia berhasil mempelajari bakteri pengoksidasi sulfur yang ditujukan pada konsep chemolithotrof, oksidasi senyawa organik yang berhubungan dengan konservasi energi. Dia juga berhasil mengisolasi bakteri fiksasi nitrogen, yaitu Clostridium pastorianum. Nah, sekarang kita masuk ke abad 20 ya. Tahun 1909, Sigurd Orla Jensen mengusulkan penggunaan karakteristik fisiologis untuk klasifikasi bakteri. Dia kemudian menerbitkan monograf tentang bakteri asam laktat. Bakteri asam laktat itu bakteri bakteri yang pada yogurt ya, pada keju, kefir, Yakult, dan lain-lain. Tahun 1920, Society of American Bacteriologists menyajikan laporan tentang karakterisasi dan klasifikasi jenis bakteri yang menjadi dasar manual Berger pada tahun 1923. Jadi manual Berger ini istilahnya seperti buku taksonomi tumbuhan atau buku taksonomi hewan. Nah, kalau Berger ini khusus buku taksonomi bakteri. Pada tahun 1929, Alexander Fleming menemukan antibiotik pertama, yaitu penisilin. Jadi ceritanya Fleming itu dia lagi melakukan pembiakan bakteri di laboratoriumnya, terus dia tinggal liburan. Nah, yang bakteri yang dia biakan tadi itu lupa disimpan. Nah, bakteri yang dia teliti itu saat dia pulang ternyata terkontaminasi oleh jamur dan dibuang oleh Fleming pada akhirnya. Namun, dia lihat-lihat perkembangan bakteri pada daerah yang terkena jamur tadi, yang terkena jamur yang terkontaminasi tadi ternyata terhambat. Nah, jadi jamur tersebut ternyata berasal dari genus Penicillium.
Maka dari itu obat yang ditemukan Fleming itu diberi nama penisilin namanya. Jadi sebenarnya penisilin itu adalah penemuan dia yang tidak sengaja. Pada tahun 1938 ditemukan mikroskop elektron pertama didasarkan dari fenomena di mana elektron yang dipercepat dalam suatu kolom elektromagnet dalam suasana hampa atau vakum berkarakter seperti cahaya dengan panjang gelombang 100.000 kali lebih kecil daripada cahaya. Nah, mikroskop elektron ini mampu memperbesar tampilan objek hingga 1 juta kali. Nah, sekarang kita masuk ke era molekuler atau era bioteknologi modern. Pada tahun 1953 ditemukan struktur DNA ya yang bentuknya double helix oleh Watson dan Crick. Tahun 1954 Jonas Salk menemukan vaksin polio. Jadi polio ini termasuk wabah yang besar ya pasca Perang Dunia, dan Jonas Salk ini benar-benar bisa dijadikan tauladan bagi para peneliti. Kenapa? Karena untuk menunjukkan rasa cinta kasihnya kepada masyarakat, dia menolak untuk mematenkan vaksin yang dia temukan itu semata-mata demi keuntungan pribadinya. Karena ini kalau polio ini kan paling banyak memakan korban anak-anak ya. Jadi dia tidak mau mengambil keuntungan yang besar dengan mematenkan vaksin polio tersebut. Pada tahun 1961, Brian McCarthy dan Bolton menjelaskan metode untuk membandingkan materi genetik dari spesies yang berbeda menggunakan persilangan atau hibridisasi. Dengan menggunakan teknik ini dimungkinkan untuk membandingkan keterkaitan atau kekerabatan dua spesies secara kuantitatif. Jadi datanya itu kalau data kuantitatif lebih terjamin kebenarannya. Kemudian keduanya juga berhasil mendeskripsikan gene sequencing pada bakteri. Gene sequencing itu sama seperti ini ya, DNA sequencing. Jadi proses penentuan urutan asam nukleat atau urutan nukleotida dalam materi genetik, baik DNA maupun RNA. Selanjutnya di tahun 1963, Barrett Blumberg mendeskripsikan antigen dan vaksin hepatitis B dan mendapatkan Nobel atas penemuannya tersebut. 1965, Emil Zuckerkand dan Linus Pauling menerbitkan Molecule as Documents of Evolutionary History, maksudnya molekul-molekul sebagai dokumen sejarah evolusi, membuat kasus yang menarik untuk penggunaan urutan molekuler molekul biologis untuk penentuan hubungan evolusioner. Tahun 1966, Alfred Bauer dan William Kirby menetapkan uji kerentanan difusi cakram antibiotik. Uji ini masih dipakai ya sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1969, Don Brenner dan rekan-rekannya menetapkan dasar yang lebih andal untuk klasifikasi isolat klinis di antara anggota Enterobacteriaceae. Mereka menggunakan reasosiasi, jadi menghubungkan kembali asam nukleat di mana DNA dari satu organisme dibiarkan berhibridisasi dengan organisme lain atau bersilangan ya. Teknik ini digunakan untuk membantu mendefinisikan suatu spesies bakteri, jadi lebih akurat lagi penamaannya. Pada tahun 1970, Hamilton Smith dan kawan-kawan berhasil menjelaskan enzim restriksi bakteri dan ukuran DNA. Enzim restriksi itu nama lainnya rasanya ini ya, endonuklease restriksi atau enzim yang mampu memotong molekul DNA. Jadi bisa memodifikasi DNA ya. Jadi ini juga membantu juga dalam proses bioteknologi modern ya, seperti rekayasa genetika juga. Sama pada tahun 1973 tidak lama ya, Stanley Cohen dan kawan-kawan menggambarkan molekul DNA rekombinan. Jadi penemuan ini menyebabkan munculnya rekayasa genetika dan cloning gen. Pada tahun 1976
1975, George Kohler dan Cesar Milstein menemukan basis dari antibodi monoklonal. Mungkin sudah banyak yang tahu ya sebelum-sebelumnya antibodi monoklonal itu apa. Jadi antibodi monoklonal itu adalah antibodi yang spesifik yang mengenali satu antigen. Jadi antibodi ini dihasilkan dengan teknik persilangan atau hibridoma. Digunakan salah satunya untuk pengobatan yang memicu sistem imun ya untuk melawan suatu penyakit. Pada tahun 1977, Carl Woese menggunakan analisis RNA ribosom untuk mengidentifikasi bentuk kehidupan ketiga yaitu archaea. Jadi susunan genetiknya berbeda ya kalau archaea itu, tetapi terkait dengan bakteri dan eukarya. Jadi tengah-tengah archaea itu dia punya ciri bakteri tapi juga punya ciri eukariotik. Jadi ini dikenal dengan sistem 3 kingdom. Nah, pada tahun 1977, Holger Janus menemukan kehidupan mikroorganisme yang berlimpah di dasar laut, dekat lubang hidrotermal laut dalam. Dia menyimpulkan bahwa seluruh sistem kehidupan yang bergantung di laut dalam sana tergantung pada mikroorganisme pengoksidasi sulfur, karena kan cahaya maupun fotosintesis itu tidak terjadi di laut dalam karena kan sinar matahari tidak masuk. Nah, kemudian pada tahun 1982, Carl Stitter mengisolasi mikroba hidrotermofilik atau archaea yang dapat tumbuh pada suhu 105 derajat Celcius. Nah, penemuan ini mengubah pandangan suhu maksimum suatu makhluk hidup dapat bertahan hidup. Kan sebelumnya dianggap pada suhu air mendidih 100 derajat Celcius tidak ada lagi makhluk hidup yang bertahan saat suhu tersebut. Ternyata ada, yaitu jenis archaea. Pada tahun 1994, Gary Olsen, Carl Woese, dan Ross Overbeek meringkas struktur filogeni pada prokariot. Hal ini menyebabkan para ilmuwan memikirkan kembali klasifikasi kehidupan dan menekankan pentingnya mikroba. Karena kan sebelum-sebelumnya itu fokus masih di animalia dan planta. Mikroba masih masih studi molekuler. Nah, sekarang ini karena berkembangnya bioteknologi sudah banyak ya penggunaan mikroba khususnya di bidang kesehatan dan pertanian juga ya, sama bioremediasi lingkungan. Pada tahun 1995, Hamilton Smith dan rekannya menjelaskan urutan genom lengkap pertama dari suatu mikroorganisme. Nah, ada temuan besar mikrobiologi lainnya yang terlewati? Silahkan post hasil temuan lainnya di kolom komentar ya. Jika ada pertanyaan, boleh juga disampaikan di kolom yang sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.